Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Media Pembelajaran Sekolah Dasar Prodi PGSD STKIP Kusumanegara. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di mana pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas diskusi tentang salah satu perspektif media pembelajaran yang dilihat dari sudut pandang sumber belajar. Nah, untuk kali ini kita lanjut ke materi perspektif yang kedua, yaitu media pembelajaran yang kita lihat dari sudut pandang teknologi pendidikan. Nah, kali ini saya akan membagikan atau memperlihatkan materi yang telah saya susun sebagai bahan pemantik diskusi kita pada pertemuan kali ini. Nah, saya harap teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya sajikan pada presentasi kali ini. Mengenai teknologi pendidikan, tentunya banyak hal yang bisa kita diskusikan, banyak hal yang bisa kita tanyakan, dan banyak hal yang bisa kita kembangkan dari pertemuan kali ini, di mana teknologi pendidikan ini merupakan salah satu perspektif yang bisa kita gunakan dalam memaknai apa yang disebut sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran selain sebagai alat peraga juga bisa didefinisikan sebagai sumber belajar, dan juga pada kali ini kita mendefinisikannya sebagai teknologi pendidikan. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang kita bisa diskusikan atau bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai pengertian. Pengertian dari teknologi pendidikan itu seperti apa? Jadi di sini ada dua poin utama yang harus kita lihat. Yang pertama itu bahwa ketika kita berbicara tentang teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran, kita melihatnya dari skop pemanfaatan teknologi. Teknologi untuk apa? Teknologi untuk mendukung pembelajaran. Terus untuk yang kedua, ini mencakup alat, metode, dan sistem. Selain sebagai alatnya, di teknologi pendidikan juga itu memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah metode, dan juga bisa memberikan atau membentuk sebuah sistem yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita mengatakan bahwa apa itu teknologi pendidikan, ya segala bentuk pemanfaatan teknologi untuk membentuk atau mendukung yang namanya proses pembelajaran, baik itu mencakup alat, metodenya, dan sistemnya. Apa saja ruang lingkupnya, yaitu bagaimana dengan teknologi pendidikan kita dapat membuat yang namanya desain pembelajaran, bisa melakukan pengembangan media, bisa melakukan atau menyusun manajemen pembelajaran, dan juga bisa melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, ini kaitannya dengan sejarah media yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya juga. Jadi ini mungkin hanya sebagai pengantarnya saja atau pemantiknya saja bahwa di era 1920-an itu ada media visual yang bisa kita manfaatkan sebagai teknologi pembelajaran. Di 1960-an ada ditemukan teknologi audiovisual yang juga bisa digunakan sebagai teknologi pembelajaran. Di tahun 1980-an itu ditemukan komputer, dan ini juga sudah digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Masuk ke era milenium di tahun 2000-an, era internet, dan sampai hari ini kita sudah memanfaatkan teknologi yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan juga yang namanya virtual reality, berbagai macam teknologi yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran di sekolah dasar. Tentunya mengapa teknologi ini ada? Ya tujuannya untuk meningkatkan efektivitas, mempermudah akses, dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Ya kalau kita kembali lagi ke diskusi di awal-awal pertemuan ya, bahwa media itu penting karena bisa mengefisienkan proses pembelajaran ya.
mengakomodir semua kebutuhan belajar, baik itu visual, auditif, dan juga kinestetik. Dan juga bisa mempermudah peserta didik untuk mengakses informasi atau sumber-sumber belajar. Terus kemudian kita bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Apalagi di era sekarang, anak-anak sudah sangat akrab dengan teknologi digital berbasis internet, sehingga dengan mengupgrade diri kita sebagai pengajar, menguasai teknologi, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi teknologi pembelajaran. Manfaatnya itu dengan menggunakan teknologi pembelajarannya bisa menarik, bisa fleksibel, bisa interaktif, dan bisa mendukung pembelajaran jarak jauh. Seperti halnya dengan materi yang saya share dalam bentuk video ini. Ini memungkinkan materinya bisa terekam, bisa diakses kapan saja, bisa diakses oleh mahasiswa yang tidak berada di dalam kelas atau juga mahasiswa yang ada di kelas jauh, mungkin tidak berada di satu daerah yang sama. Sehingga dengan adanya teknologi ini bisa kita melakukan semua hal yang dulunya itu sepertinya tidak bisa kita lakukan. Misalnya terkendala jarak, terkendala waktu, dan berbagai macam kendala-kendala lainnya. Jadi manfaatnya itu bisa membuat pembelajaran menarik, fleksibel, interaktif, dan mendukung pembelajaran jarak jauh. Ini ada beberapa contoh, mungkin Bapak Ibu biasa menggunakan learning management system ya. Ini namanya salah satu perangkat teknologi berbasis internet yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan perkuliahan. Di situ kita bisa mengatur jadwal, menyusun RPS-nya atau RPP-nya, menyusun materinya, menyusun absensi, dan banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dari LMS, mengirim materi dan juga bisa memberikan tempat pengumpulan tugas dan berbagai macam lainnya. Terus contoh lainnya itu video pembelajaran. Nah, seperti yang kita saksikan hari ini, kita memanfaatkan teknologi video pembelajaran untuk melaksanakan perkuliahan. Ada juga berbagai macam aplikasi belajar dan juga ada berbagai macam AI atau artificial intelligence yang bisa kita manfaatkan untuk teknologi pembelajaran ini. Nah, dari sini akhirnya dengan ditemukannya misalnya teknologi yang berbasis internet ini, kita bisa mengetahui model pembelajaran e-learning yang dilakukan secara online. Ada blended learning yang bisa dilakukan online dan offline atau tetap muka langsung ataupun juga dilaksanakan dengan cara online. Ada flip classroom. Flip classroom ini tradisi pembelajaran yang kita balik ya. Kalau dulu itu dengan memberikan materi ke siswa di dalam kelas dan kemudian meminta mereka mengerjakan PR-nya di rumah. Nah, dengan adanya teknologi akhirnya pembelajaran itu bisa kita balik. Video pembelajaran atau materi-materi yang berbasis internet bisa kita sampaikan dulu kepada siswa di luar dari jam kelasnya, jam pelajarannya, dan nanti ketika jam pelajaran dimulai, mereka mendiskusikan materi yang telah kita bagikan sebelumnya. Terus ada juga mobile learning yang bisa kita manfaatkan dari berbagai macam aplikasi yang menggunakan pad ataupun menggunakan handphone ya. Nah, bedanya dengan e-learning dan mobile learning ini adalah kalau e-learning itu biasanya lebih enaknya tuh menggunakan laptop atau desktop ya. Sedangkan kalau mobile learning memang diperuntukkan untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa diakses menggunakan handphone, HP, dan lain-lain sebagainya yang dan juga bisa menggunakan pad. Artinya tidak diperuntukkan untuk laptop ataupun desktop. Namun terlepas dari itu semua ada tantangannya ya, karena yang namanya teknologi itu selalu berbasis internet ya. Sehingga aksesnya kalau internetnya bermasalah ya akan sulit juga. Terus kita juga masih di daerahnya di Indonesia ini kesenjangan digitalnya itu masih sangat tinggi ya, antar satu daerah dengan daerah lainnya teknologi digitalnya itu tidak merata. Terus masih banyak dari guru dan siswa ataupun dari pengajar itu literasi digitalnya juga masih rendah atau literasi teknologinya masih rendah.
Nah, inilah mungkin tantangan ke depan yang bisa kita diskusikan dan bagaimana caranya bisa mengatasi itu semua. Sehingga di sini dengan adanya itu teknologi ini, guru itu bukan lagi menjadi sebuah pusat informasi, hanya menjadi fasilitator, hanya menjadi desainer pembelajarannya dan membimbing siswanya untuk menggunakan teknologinya. Kalau masih zaman tradisional dulu, guru itu sebagai pusat, ya, pusat informasi. Ini sudah berubah. Posisinya sebagai fasilitator, mendesain pembelajaran dan juga membimbing penggunaan teknologi. Jadi selebihnya itu dilakukan pembelajarannya secara mandiri oleh siswa dengan memanfaatkan berbagai macam sumber-sumber belajar yang dapat diperoleh dari teknologi yang digunakan tersebut. Sehingga ini untuk menunjang pendidikan modern, teknologi itu sangat penting dan perlu digunakan secara bijak, sehingga digunakan tidak merugikan siswa dan tidak merugikan pendidikan secara umum. Ya, itulah materi saya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini hanya sebagai pemantik dan selanjutnya nanti kita diskusikan, dan teman-teman saya harap berdiskusi dengan teman kelasnya juga sehingga nanti materi yang saya sajikan ini bisa dikembangkan di kelas, ya. Tentunya tadi beberapa penjelasan saya itu belum banyak dilengkapi contoh. Nah, ini menjadi bahan diskusi kita sehingga contoh-contohnya itu bisa materi ini bisa nanti kita kembangkan dengan melihat contoh-contoh realisasi atau aktualnya di sekolah masing-masing. Terima kasih, selamat belajar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.